Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Nur Aini, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana negara Jepang menuju ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di kota Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang langsung menduduki kota tersebut. Kemudian dengan cepat, Jepang memperluas kekuasaannya di kota-kota tersebut seperti Balikpapan pada tanggal 24 Januari 1942, kemudian ke kota Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942, kemudian ke kota Samarinda pada tanggal 3 Februari 1942, dan ke kota Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1942. Sembari menguasai Kalimantan, pasukan Jepang juga berekspansi ke wilayah lain seperti Ambon yang berhasil dikuasai pada tanggal 4 Februari 1942 dan Palembang pada tanggal 1942. Setelah berhasil menguasai luar Jawa, Jepang akhirnya masuk ke Pulau Jawa. Pasukan Jepang langsung mendarat di 3 titik. Yang pertama, titik Teluk Banten, Era Wetan, Jawa Barat, dan Kragen, Jawa Tengah pada tanggal 28 Februari 1942. Dampak Jepang ke Indonesia. Pertama, dampak politik. Hilangnya kolonialisme Belanda. Jepang berhasil mengusir rakyat Belanda dari Indonesia yang memberi harapan bagi rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Yang kedua, dampak ekonomi. Eksploitasi sumber daya. Jepang menguras sumber daya alam Indonesia untuk mendukung upaya perang mereka. Hasil bumi seperti beras, minyak, dan karet diambil secara besar-besaran. Yang ketiga, dampak sosial. Penderitaan rakyat, kekerasan, kelaparan, dan kerja paksa menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia. Latar belakang Jepang masuk ke Indonesia. Latar belakang Jepang datang ke Indonesia pada awal abad ke-20, khususnya saat Perang Dunia Kedua. Berkaitan dengan tujuan strategis, ekonomi, politik. 1. Kepentingan ekonomi. Kekayaan sumber daya alam Indonesia. Jepang tertarik pada kekayaan sumber daya alam Indonesia seperti minyak bumi, karet, timah, dan hasil perkebunan lainnya yang sangat penting untuk mendukung kebutuhan industrinya, terutama di masa perang. Krisis ekonomi Jepang pada 1930-an. Jepang mengalami kesulitan ekonomi akibat depresi besar wilayah. Mereka memperluas wilayah baru untuk mendapatkan bahan mentah dan pasar bagi produk industrinya. Kedua, kebutuhan strategis dalam Perang Pasifik. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Jepang ingin memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara untuk menghadapi sekutu Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia. Indonesia yang saat itu merupakan jajahan Belanda berada di posisi strategis di jalur perdagangan dan transportasi laut. Penguasaan Indonesia akan memberikan Jepang kendali atas rute laut penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.